Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, mohon izin bertanya. Satu, apa tujuan manusia dicipta? Dua, kapan kita harus bertemu Allah? Tiga, lalu wujud Allah itu seperti apa? Mohon penjelasannya secara jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Mas nggih pertanyaan ini ku nggih? Nggih, sampun cekap. Terima kasih. Iya Mas, saya jawab yang pertama tadi Apa tujuan manusia dicipta? Kita harus benar-benar tahu apa tujuan manusia dicipta. Apakah manusia dicipta ini hanyalah untuk bersenang-senang ataupun untuk mengisi kehidupan dunia atau apa, kita harus paham. Segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak ada yang sia-sia, saudaraku. Semua memiliki maksud dan tujuan, termasuk dalam menciptakan manusia di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di kitab Lauh Mahfudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang bunyinya, "Afaka basibtum annama khalaqnakum absaw annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami? Nah, ini maturnya Allah. Ya, jangan dikira Allah menciptakan segala hal yang di dunia itu dengan main-main. Semua sudah direncanakan, ada upaya, ada kehendak, ada maksud, dan ada tujuannya. Itu maksudnya Allah. Ya, kalau kita berasal dari Allah, ya, bukankah kita harus kembali kepada Allah? Kenapa harus tujuannya ke surga? Surga itu kiasan, saudaraku. Kiasan untuk kenikmatan di sisi Allah, itulah yang dibilang surga. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 16 Allah Subhanahu wa taala sangat tegas mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini tidaklah main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ya, antara bumi dan langit di tengah-tengahnya itu dengan main-main. Jadi apa maksud Allah menciptakan manusia? Berikut ya kita jelaskan, kita ulas ya. Tujuan manusia diciptakan, ya, menukil tentang pengertian-pengertian yang ada di Al-Quran, bahwasannya pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, saudaraku, pertama untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu ritual. Ritual itu banyak jalan, ada yang sholat, ada yang sembahyang, ada yang semedi, ada yang berbaik kepada sesama. Tujuannya ya untuk Allah. Ini adalah alasan yang paling utama yang perlu kita pahami. Karena penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembahku. Nah, disuruh beribadah, kita diciptakan beribadah, itu kan patuh kepada Allahnya. Menyembah kan taat atau bertemu kepada Allahnya. Tiada lain. Kita tidak disuruh kerja, itu tidak. Disuruh ibadah atau disuruh menyembahku, menyembah Allah. Karena apa? Yang menyembah itu zahir dan batin. Batin tujuannya ke Allah,
Lalu si dohir butuh bahan kehidupan, untuk mencukupi kehidupannya ya harus kerja. Itu maksudnya. Tapi perintahnya bukan untuk kerja, untuk menyembahku, itu maturnya Allah, atau bertemu dengan Allah saat di dunia ini. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan demikian, manusia diminta untuk beribadah kepadanya agar menjadi makhluk yang bertakwa. Ya ayuhan nasu budu rabbukumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Itu saudaraku ya. Jadi tugas kita dicipta itu pertama untuk bertemu Allah, atau patuh kepada Allah, atau ibadah kepada Allah. Ibadah itu adalah ritual. Ritual itu riadoh atau usaha, tual untuk Allah maksudnya. Kalau sudah kita melakukan ibadah-ibadah ritual, dengan kita sholat, kita berzikir, kita berbaik kepada sesama, tetapi hati kita harus spiritual Allah. Hati kita harus berfokus kepada Allah setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu. Jangan pernah hati kita itu gingsir atau berubah atau lalai atau melupakan Allah. Itu yang dimaksud Allah ya. Dan yang kedua, manusia diciptakan yaitu sebagai khalifah. Selain ibadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimilikinya. Hal ini tercantum saudaraku pada surat Al-An'am ayat 165, yang Allah berfirman, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi ya. Jadi Allah itu yang menjadikan penguasa-penguasa, dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas bagiannya yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam memberi siksaan dan sungguh maha pengampun lagi maha penyayang ya. Jadi inti dari dalil ini, kita sebagai manusia ini ditebar di bumi ini untuk menjadi khalifah atau memimpin, jadi pimpinan, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, ataupun dalam hakikatnya kita harus memimpin nafsu kita sendiri. Siapa itu yang memimpin? Hidup setelah kita mengenal siapa yang hidup di dalam diri, itu adalah sifat hayat atau sifat hidupnya Allah. Tugas manusia adalah memimpin nafsu yang ada dalam diri, juga nafsu yang ada di luar diri. Contoh, memimpin keluarga, memimpin saudara, memimpin para jamaah, memimpin kaum, memimpin umat. Itulah tugas untuk manusia ditebar di bumi ini saudaraku ya. Kita harus benar-benar paham apa tujuan kita dihidupkan ini. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Jadi bagi yang berpangkat, melakukan apa tugasnya sebagai orang pejabat, orang pedagang melakukan tugasnya sebagai pedagang ya, dengan ujian masing-masing. Walaupun orang nggak punya, orang melarat, orang kere ibaratnya, kita diuji di situ bertawakal dengan keadaan yang tidak punya. Tidak boleh protes, kita harus ikhlas menerima apa adanya. Yang menjadikan penguasa siapa? Allah saja. Yang menjadikan dia nggak punya siapa? Ya situ saja. Di sini kita harus berproses menerima keadaan ini saudaraku. Ketika manusia itu mampu, tidak protes lagi, yang ada bentuk pemasrahan. Bentuk pemasrahan inilah bagi agama Islam dibilang selamat. Siapa yang selamat? Hidupnya.
Karena tidak ada kericuan, tidak ada protes ataupun menggerutu ataupun penyiksaan dalam jiwanya lagi. Akhirnya jiwanya selamat. Kenapa selamat? Karena sudah dipasrahkan kesemuanya itu atas Allah. Itulah yang dibilang Islam. Islam itu maknanya selamat. Apanya yang selamat? Hidupnya. Hidupnya Allah itu selamat. Yang ada pada diri ini loh, saudaraku. Kenapa bisa selamat? Karena sudah bisa berpasrah diri. Jadi kalau satu tadi, ya, tugas kita ditebar untuk beribadah atau bertemu kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai khalifah. Yang ketiga, agar tahu kekuasaan Allah. Kita ini disuruh menyaksikan kekuasaannya. Makanya kita diberi syahadat persaksian, menyaksikan bahwasanya yang hidup, hidupnya Allah, dan yang hidup itu sebagai utusan Allah. Ditebar di bumi sebagai khalifah ini loh. Berbaik kepada sesama. Kita sholat kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi sebaik-baiknya ibadah adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Manusia diciptakan oleh Allah agar mereka dapat menyadari kekuasaan Allah, yang ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya, dan segala isinya terbentuk berdasarkan kehendaknya. Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan di Al-Quran, surat At-Talaq, ayat 12 yang menyatakan, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya sehingga kalian dapat memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ternyata apa? Kesemuanya itu Allah lah yang mengatur, Allah lah yang berkehendak. Lalu yang keempat apa? Pengemban amanah. Jadi manusia dicipta itu mengemban amanah. Alasan selanjutnya adalah Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Amanah tersebut dapat diibaratkan sebagai ujian dan tanggung jawab saat menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Bagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ini maturnya Allah loh ya. Dari dulunya sudah dihaturkan atau sudah ditawarkan kepada alam semesta, kepada gunung, kepada laut. Tidak ada yang mampu untuk menikul amanat ini. Tapi Adam berusaha menerima amanat ini. Buktinya apa yang terjadi? Kita semua ingkar kepada amanah itu. Semua sifat yang ada ditaruh dalam diri sifatnya Allah. Allah Maha melihat, dipertaruhkan di mata kita. Allah Maha mendengar, dipertaruhkan pada telinga kita. Allah Maha berilmu, dipertaruhkan pada pengetahuan kita. Allah Maha hidup, dipertaruhkan pada hidup kita atau hayat itu. Tapi buktinya apa? Kesemuanya kita rampas seolah-olah itu sifatnya manusia. Inilah keingkaran manusia, keingkaran kita semua, saudaraku. Makanya berkali-kali siapa yang belum mengenal dirinya, dia sampai kapanpun belum bisa bertemu dengan Allahnya. Makanya berkali-kali pelajaran tentang mengenal sejatinya diri kita terapkan, kita gaung-gaungkan. Agar apa? Saat manusia mengenal siapa dirinya, bahwasanya dirinya itu adalah Adam. Adam itu adalah tiada. Adanya wujud itu wujud yang palsu. Kesemua wujud ternyata adalah kesifatan dari Allah. Semua kita hanyalah mengemban amanat. Kita hanyalah menyaksikan skenarionya Allah yang ada di bumi ini. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu tadi
Masul ya, bertanya kapan kita harus bertemu Allah. Kan setiap hari kita bisa bertemu Allah, saudaraku. Makanya dalam Islam, setelah diturunkan agama Islam dengan ritual-ritual, kita dikasih hukum-hukum syariat agar kita sholat. Sholat itu adalah pertemuan. Sholat itu adalah belajar bertemu, belajar menyaksikan, belajar mengagungkan. Ya, itu ritual. Agar apa? Hati kita bisa spiritual atau spirit kepada Allahnya. Jangan dikira kita sudah sehari melakukan sholat, tapi ternyata apa? Sholat kita jarang sekali berjamaah. Sholat kita adalah sholat tunggal. Ya, sholatnya adalah sholat wadak. Kita mengerjakan sholat tapi belum mampu mendirikan sholat. Buktinya apa? Yang sholat adalah dohir, ya, berdiri, rukuk, sujud, salam, tetapi hatinya tidak jamaah, hatinya tidak menyaksikan kuasa Allah, tidak menyaksikan kebesaran Allah, walaupun mulut ini mengucap Allahu Akbar, saudaraku. Jadi sesungguhnya sholat itu mengajarkan kita agar kita ingat dalam setiap waktu. Sehari 5 kali, makanya kita diajarkan untuk sholat. Sholat adalah pertemuan, saudaraku. Sholat adalah pertemuan antara si manusia dan Allahnya. Maka ketika manusia itu sudah tiada lebur keagungan dirinya, yang ada cuman dirinya saja. Dirinya menyembah kepada dirinya. Tapi bagi syariat, hamba menyembah kepada zatnya. Ayo coba kita lihat, saat kita sudah niatnya lillahi ta'ala atau karena Allah, Allahu Akbar, memuji keagungan Allah yang maha besar. Mana Allah yang maha besar itu? Jadi manusia itu percikan zatnya Allah. Betapa kecilnya percikan ini, ibaratnya air di percikan kita adalah tetesannya. Percikan dari mana? Dari alam semesta begitu besar itulah diliputi oleh zatnya Allah. Makanya di sini saat kita Allah Akbar, kita mengagungkan Allah itu maha besar. Apanya yang besar? Kekuasaannya, zatnya yang meliputi itu semua. Itu Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Allah maha besar, maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Jadi di sini kita diajari menghadap Allah itu dengan ingat dengan sebanyak-banyaknya. Bukan kita sholat duhur, lalu duhur sampai asar kita lupa. Enggak. Jadi sholat itu pembelajaran untuk hati agar kita itu ingat kepada Allah setiap saat. Setelah kita mampu sholat 5 waktu, barulah kita menjalankan sholat do'im tiada putus. Sehari semalam kita ingat. Karena di saat kita sedetik pun kita ingat kepada Allah atas kuasa Allah, seperti kita itu beribadah 70 tahun. Itu maturnya Kanjeng Nabi, saudaraku. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi di saat sholat sebenarnya kita itu menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah. Mana wajah Allah? Alam semesta ini, saudaraku, alam semesta ini adalah wajahnya Allah. Kesemuanya alam semesta itu diliputi Allah. Ya. Jadi kita hadapkan kepada wajah zat, kepada zatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Itu cara. Jadi sholat itu pertemuan, kita bertemu kepada Allah. Jadi jangan sombong ketika sudah melakukan sholat. Ketika tidak orang yang tidak sholat, kau gunjing. Merasa aku sudah alim, merasa aku sudah khusyuk, merasa aku sudah melakukan sholat. Lah, kita terjebak lagi. Kita terjebak lagi seolah-olah kita itu yang sholat, seolah-olah kita yang ibadah. Padahal di saat kau tidak digerakkan, hatimu tidak dikerentekkan oleh Allah atau dikehendakkan oleh Allah, tidak mungkin diri Anda bisa melakukan sholat. Ya, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua untuk Allah. Untuk Allah. Inilah yang dibilang ini menyembah, bukan untuk kita. Inilah pengemban amanah, saudaraku. Penguasa alam semesta, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Saat sholat kan semua membaca gitu. Ya. Jadi di sini sholat itu adalah hukum Islam, rukun Islam setelah syahadat. Ketika manusia sudah mampu bersaksi yang disembah itu Allah, tiada nama, tiada perbuatan, ya, tiada lagi asma atau nama, tiada lagi sifat illallah kecuali kesemuanya itu Allah. Sudah mampu menyaksikan dan sudah bisa menyaksikan bahwasanya Nur Muhammad yang ada pada diri adalah utusan Allah, diutus untuk menjadi khalifah, diutus untuk ibadah bertemu, diutus untuk mengakui keagungan Allah. Kalau dia sudah mampu menyaksikan itu, baru sholatnya bisa khusyuk, saudaraku. Itu ya. Terus lagi apa tadi masih yang ditanyakan yang terakhir, lalu wujud Allah itu seperti apa? Allah tidak bisa disaksikan dengan mata, saudaraku, karena apa yang dipandang mata itu apa yang dipandang mata itu adalah fana. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat yang wajib, yang pasti ada dan dimiliki olehnya. Dalam Al-Quran tersebut sejumlah sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar keyakinan umat muslim. Berikut ini adalah beberapa sifat wajib Allah beserta makna. Ya. Contoh ya, wujudnya Allah kayak apa? Padahal sifatnya Allah yang pada sifat 20 itu kan wujud atau kehadiran yang pasti ada. Toh. Wujud itu kan jelas, nyata. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud yang berarti kehadirannya adalah pasti ada dan berdiri sendiri, tiada yang mengadakan. Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dari zaman Adam sampai zaman kekinian, Allah dia cuma satu. Kalau ada Allah dua, ya geger dunia, Mas. Wah ya udan rebutan Allah sing siji pengin ini, Allah yang satu pengin gitu. Tapi Allah cuma satu, makanya disebut Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta. Dalil untuk sifat ini dapat ditemukan di surat Al-Hadid ayat 3, bisa dibaca di sana ya. Yang menyatakan wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita paham, yang awal itu Allah, yang akhir juga Allah. Berarti tengah-tengahnya kan juga Allah juga. Yang dohir, yang berwujud, dan yang batin, yang tidak bisa dilihat dengan mata,
Allah lah yang meliputi itu semua. Jadi bagaimana bentuknya Allah? Ya tidak seperti apa-apa. Kalau masih ada sebutan itu bukan Allah, itu masih sifat. Sesuatu yang disebut itu berarti sifat. Sesuatu yang bernama berarti itu asma. Sesuatu yang bisa bergerak itu namanya af'al. Padahal sifat, asma, af'al itu meliputi Allah. Itulah yang diliputi oleh Allah, yang dibilang zat. Apakah Allah itu zat? Bukan. Zat adalah kedudukan tertinggi untuk menerangkan suatu keadaan atau perwujudan. Biar gampangnya menyebut itu dibilang zat. Apa zat itu Allah? Bukan. Loh gimana sih? Bingung ya? Berarti Allah itu yang meliputi zat itu lagi, yang sudah tidak bisa disebut. Tapi beliau ada, dia meliputi kesemuanya, meliputi sebentuk sifat, meliputi sebentuk nama atau jeneng. Semua sealam raya itu adalah asma, meliputi, mewakili asmanya Allah. Gitu maksudnya. Jadi kalau ditanya bentuknya Allah itu kayak apa, ya gak bisa, gak kayak apa-apa. Kalau kita melebutkan seperti A, padahal A, B, C sampai Z itu Allah semua. Disebut A, B-nya protes. Oh bukan yang B, oh bukan yang B, si C. Padahal A, B, C, D sampai Z itu Allah semua. Bagaimana kita untuk menunjukkan atau mengatakan Allah itu yang A atau B? Gak bisa, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan ciptaannya. Karena beliau yang meliputi pada segenap sesuatu. Beliau adalah sang maha keberadaan, saudaraku. Ya, Allah itu sang maha keberadaan. Dimanapun keberadaan, apapun yang ada, disitulah Allah ada. Seandainya Allah itu tidak ada, kesemua keberadaan di alam semesta ini tidak ada juga. Paham ya Mas G? Gitu pemahamannya. Jadi kalau belajar masih di kulit, ini engkel-engkelan rebutan, bener. Ya, ini salah, gak cocok karo karepku. Ya itu, karena kita masih di kulit, belum masuk ke tarikat, hakikat dan makrifat. Inilah tujuan orang belajar tasawuf. Lalu bertauhid, mengisahkan Allah secara sempurna. Sudah tidak ada sekutu lagi, tidak ada pembanding lagi untuk Allah. Karena apa? Kesemuanya adalah Allah saja.